Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, saya ingin masih menyampaikan informasi seputar universitas terbuka, dan di video kali ini, saya akan bahas terkait dengan cara cek nilai akhir mata kuliah. Nah, oke. So seperti yang kita tahu bahwasanya kan, seperti kita kalau misalnya udah ujian akhir semester, ya kan, tunggu nih pengumuman nilai akhir mata kuliah, yang dimana pengumuman nilai akhir mata kuliah itu jadwalnya mengikuti kalender akademik, ya. Kalian bisa googling Kaldik UT, ataupun kalian bisa buka ut.ac.id. Nah, nanti kalian bisa surfing tuh, di website UT itu ada apa aja sih gitu ya. Informasi-informasi apa aja sih yang bisa didapatkan dari website UT. Dan Kaldik untuk Kaldiknya ya, atau kalender akademiknya untuk periode 2023 genap ya, karena 2023 genap. 2023 genap ya, belum selesai pendaftaran, sorry. Nah, jadi saya record ini kan 2023 ganjil ya. Jadi kan udah UAS ya kan, nah pengumuman nilainya itu ada di kurang lebih 7 Februari 2024, yang dimana biasanya bisa maju sehari tuh, dari jadwal yang telah ditentukan ya. Nah, jadi intinya jadwal-jadwal penting itu kalian bisa cek di kalender akademik, karena kalau di kuliah kan modelnya bukan kayak di sekolah yang agendanya itu hampir sama rata, dan otomatis bakal langsung dikasih tahu sama pihak sekolah kalau ada agenda tertentu. Nah, beda sama universitas ketika kuliah, yang dimana setiap univ itu kan punya kalender akademik masing-masing, punya agendanya masing-masing. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke kira-kira gimana sih cara cek nilai akhir mata kuliah. Ada dua. Nah, lewat akun SIA masing-masing ya, kalian masing-masing di lewat menu ujian. Ini menu yang sama ketika kalian mau mencetak KTPU ya, atau kartu tanda peserta ujian ya. Terkait dengan jadwal dan lokasi itu kan ceknya di KTPU. Nah, di bagian menu ujian itu ada subnya terkait dengan akan ada jadwal lokasi ujian. Nah, itu kalian melihat daftar nilai ujian, atau mungkin nanti akan ada kok ya terkait dengan panduan tata caranya. Atau yang kedua adalah lewat chatbot. Nah, chatbot ini ada di Halo UT atau di My UT sebenarnya. Ya, intinya yang ketika akses akun SIA itu kan bisa lewat ada diarahkan lewat My UT, kayak kalau admisi lewat login sebagai mahasiswa, dan kalau untuk ini website myut.ut.ac.id. Nah, itu kalian bisa cek di chatbot alias tanya kami. Nah, oke. So, kita langsung aja ke cara yang pertama. Intinya kalian kan udah login nih. Intinya kalian login akun kalian akun SIA masing-masing terlebih dahulu. Bebas caranya bagaimana, mau lewat yang namanya pertama admisi.ut.ac.id, di mana mau lewat login sebagai calon mahasiswa boleh, mau login lewat sebagai mahasiswa itu boleh, ataupun lewat website myut.ac.id. Nah, di sini bisa kalian lihat tampilannya adalah sini loginnya menggunakan website myut.ac.id. Nah, untuk cara login akun SIA sudah saya buatkan di video terpisah, jadi kalian bisa cek ya terkait dengan tata cara login akun SIA-nya. Nah, kemudian di sini kan ada menunya nih. Nah, ini biasanya tuh ada tanda panah ini, kalau diklik nanti akan expand dia menunya. Tapi kalau di HP tuh biasanya pakai garis-garis inilah, intinya tinggal dimunculin aja. Nah, kalau udah set, nah ada menunya nih. Nah, kalian klik menu ujian ya. Oke. Kalau udah klik menu ujian, maka akan tampilan seperti ini. Nah, jadwal dan lokasi ujian. Oke. Ini untuk cetak KTPU. Daftar nilai ujian itu ada, sebenarnya bukan daftar nilai ujian sebenarnya. Daftar nilai akhir mata kuliah, karena yang ditampilkan nilai akhir mata kuliah bukan ujiannya. UT itu tidak pernah publish nilai ujian akhir semester kalian berapa.
Jadi intinya tiba-tiba udah dikalkulasi bla 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 nongol di daftar nilai ujian ya, atau mungkin lebih tepatnya nilai akhir mata kuliah gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian nih ada website THE, terus juga ada ini tempat untuk cetak LKAM atau transkrip nilai ya. Bahasa umumnya tuh transkrip nilai, kalau di UT tuh disebutnya adalah LKAM, lembar kemajuan akademik mahasiswa kalau nggak salah tuh kepanjangannya ya. Oke, kalau udah klik daftar nilai ujian, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi intinya ada data mahasiswa, jumlah SKS yang diambil, bla 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 bla. Nah, kalian pilih masa ujian terlebih dahulu. Nah, jadi diklik nih pilih masa ujian. Kemudian set bakal muncul nih seperti ini ya. Bakal muncul seperti ini, di mana di sini diminta tuliskan masa ujian yang ingin Anda cari. Nah, ini masukin 5 digit masa ujian atau 5 digit periode ujiannya. Nah, ingat ini 5 digitnya langsung 5 tanpa ada tanda titik. Nah, jadi kalau misalnya kayak 2022.1 titiknya diilangin. Ya, jadi 2022.1. Nah, kalau udah baru cari. Nah, 5 digit masa ujiannya itu gimana? Dapat dari mana? Sebenarnya itu ada di KTPU. Nah, contoh. Oke, ini KTPU-nya ya. Ini KTPU punya saya pribadi. Nah, cuman emang karena berhubung ini data pribadi saya, jadi saya sensor aja. Nah, jadi di sini ada 2023 ganjil ya, 2023, 2024 untuk semester ganjil. Nah, di mana di dalam kurung ini ada 2023.2. Nah, nanti kalian masukinnya untuk yang berarti 2023 ganjil ini kalian masukinnya 2023, nggak usah pakai titik. Ya, jadi 2023.2. Tuh, jadi titiknya nggak usah dipakai gitu ya. Jadi nggak usah diketik tanda titiknya. Jadi langsung aja 20232 gitu. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh aja ya, karena berhubung kan juga ketika saya record ini kan 18 Januari, yang dimana kan masih sekitar bulan depan lagi ya, walaupun nggak genap 1 bulan, di tanggal 7 Februari 2024. Nah, ini saya ambil dari semester kemarin, berarti kalau sekarang 2023 ganjil, berarti kemarin itu 2022 genap. Nah, 2022 genap itu kalau di KTPU, KTPU-nya itu adalah 2023.1. Nah, jadi titiknya diilangin sehingga tulis 20231. Kemudian kalian klik cari. Nah, kalau udah kalian klik cari, cepret. Nah, maka ini akan muncul nih berapa jumlah SKS yang diambil. Nah, contoh di sini karena berhubung saya ambil 7 mata kuliah ya, untuk semester kemarin 2022 genap berarti, atau 2023.1, ada pengantar pendidikan, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, bla 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 bla. Nah, ini ada 3 3 3 3 2 3 3, berarti hitungannya 6 kali 3 18 tambah 2 20. Nanti di sini akan muncul 20. Nah, jumlah SKS yang lulus itu berdasarkan ya nanti nilai mutu kalian. Nilai kalian lah intinya. Nah, terus untuk jumlah mutu lulusnya nanti ada, intinya yang di sini nih udah terkalkulasi secara sistem. Ya, kalau misalnya dari sini nih ternyata dari 7 matkul, kalau 7 matkul semua lulus berarti 20 SKS yang diambil, berarti 20 SKS yang lulus, dan untuk jumlah mutu lulusnya ya yang dari semua matkul yang lulus. Nah, berapa tuh jumlah mutunya? Nah, nanti tinggal dihitung dengan jumlah SKS yang diambil, barulah nanti ketemu indeks prestasi semester. Nah, untuk perhitungan indeks prestasi sendiri udah saya buatkan, digabung dengan video terkait dengan simulasi perhitungan nilai akhir mata kuliah ya, ada videonya terpisah. Oke, jadi inti nanti akan ini muncul. Nah, nilainya ada nilai apa aja, nah mutunya ini apa aja. Nah, kalau untuk masalah mutu ini ingat terkait dengan konversi ya. Ini juga udah saya jelaskan terkait dengan nilai akhir mata kuliah, yang dimana kayak misalnya nilai nilai A itu mutunya 4, terus A minus itu 3,5, kemudian B itu 3,0, B minus itu 2,5, sampai ke E itu nilai mutunya 0 ya. Oke, kalau udah set begini, nah jadi tahu nih kalian nilai untuk semester tertentu nilainya berapa gitu.
Walaupun sebenarnya kalian bisa cek di LKAM juga bisa sebenarnya. Cuman kalau emang kalian mau detail, kalau di LKAM itu kan munculnya adalah berupa keseluruhan. Jadi kalau misalnya contohnya kalian mau lihat indeks prestasi semester, kalau kalian nggak mau ribet ngitung, kalian bisa masuk ke daftar nilai ujian untuk ngecek kira-kira untuk periode berapa. Ini karena berhubung 2023 2024.1 kan. Nah, 2023 maka saya punya indeks prestasi sebesar segini gitu. Kalau di LKM kan itu kalau di bawah itu adanya IPK gitu ya. Nah, sekarang cara kedua. Nah, ini bisa Halo UT ataupun My UT juga bisa ya. Nah, klik tanya kami. Nah, ini berarti cara kedua ya terkait dengan lewat chatbot. Nah, kalau udah nanti akan muncul nih ada layanan umum, layanan akademik, layanan IT. Nah, kalian pilih ya layanan akademik. Yang dimana nanti akan muncul nih layanan akademik ada cek nilai mata kuliah, cek nilai matkul, ataupun kembali ya kalian cek nih klik nih cek nilai matkul. Kalau udah kalian masukin data yang diminta. Nah, di sini diminta dimasukin NIM, kemudian NIK, kemudian tanggal lahir, kemudian ingat ya tanggal lahirnya sesuai dengan format yang diminta dd/mm/YYYY. Contohnya 25/10/2020. Nah, kemudian diminta masukin masa studi berapa. Nah, masa studinya itu yang tadi masa ujiannya berapa. Nah, kalau saya karena berhubung tadi 2023.1 alias 2023.1 ya kan. Nah, ini juga sama baik di akun atau di sini pengetikan untuk masa itu tidak perlu yang namanya ada tanda titik ya. Kalau udah nanti akan muncul seperti ini nih. Set bla 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 bla, nanti kalian akan melihat nilai kalian bla 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 bla, nilai mata. Cuman di sini enggak disebutkan nama mata kuliahnya, melainkan kode mata kuliahnya. Contoh misalnya berarti kalau kita bandingkan misalnya apa namanya? Di sini misalnya wait. Nah, misalnya nih, kode mata kuliahnya MKDK 4001. Nah, itu nanti apa namanya nilainya apa. MKWI 4201 tuh nanti nilainya apa ya, sampai mata kuliah yang kalian ambil dan nanti akan akan sama kok jumlah mata kuliah yang muncul. Cuman di sini dikasih tahu bahwasanya di sini ada disclaimer dari pihak UT sendiri bahwasanya apa? Ini nih. Nah, ini kan ini ringkasan data pribadi dulu ya. Nih ringkasannya apakah informasi yang dimasukkan sudah benar, klik yes. Kalau udah baru muncul nih. Data Anda telah berhasil diverifikasi. Mohon menunggu bla 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 bla. Nanti baru muncul nih kalau pas ngecek ini benar. Kalau lagi nggak beres, biasanya plus minus 3 menit ini nggak bakal keluar gitu. Jadi dicek berkala aja kalau emang misalnya lagi ada trouble lah sama servernya. Nah, nanti data Anda telah berhasil diverifikasi, ini terkait dengan data pribadi, terus masanya 2023/1 dan ini barulah ada nilai akhir mata kuliah ya. Tinggal kalian scroll aja kalau emang misalnya kurang, misalnya anggap aja mungkin ini kalau kalian mau lihat apa dan emang nggak kelihatan, kalian bisa scroll aja. Nah, tapi di sini dikasih disclaimer bahwasanya data dapat berubah sewaktu-waktu jika ada kebijakan lebih lanjut. Nah, nanti kalau udah otomatis bakal balik ke menu awal seperti ini ya. Oke, so untuk apa namanya pengumuman nilai di 7 Februari dicek berkala karena biasanya gini, kalau hari-hari awal ketika pengumuman nilai, ingat tidak dipastikan bahwasanya contoh misalnya 7 Februari nanti itu pas tank 7 Februari pasti bakal nongol, enggak. Dicek berkala misalnya jam berapanya. Yang pasti karena hari pertama biasanya rebutan nih yang mau cek nilai. Jadi ketika mau cek nilai, alhasil apa? Ya alhasil enggak bisa kita cek. Tuh. Jadi kalau misalnya anggap aja kalian nggak bisa login akun SIA kalian untuk mengecek ataupun lewat chatbot pun juga kendala, ya udah coba lagi
nanti, atau mungkin coba lagi tengah malam, atau coba lagi besoknya, seperti itu ya. Jadi nggak usah buru-buru orang apa namanya untuk cek nilai akhir mata kuliah itu tidak ada yang namanya batas. Kayak tadi 2023 satu itu adalah semester kemarin, bahkan sampai sekarang pun saya masih bisa akses. Bahkan 2 semester kemarin alias nilai semester 1 pun juga saya masih bisa cek kok gitu. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya izin pamit. Nah, sebelum saya izin pamit, kalau misalnya ada kekeliruan ataupun pertanyaan terkait dengan video ini, kalian bisa langsung chat aja di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.